Fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yaitu hasil pencampuran antara jasa keuangan dan jasa teknologi. Merupakan jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi pembangunan sistem terintegrasi yang mempermudah transaksi finansial. Sejumlah contoh nyata fintech yang biasa ditemukan adalah e-banking, kartu kredit, maupun jasa pinjaman online. Di Indonesia, perkembangan fintech bisa dibilang cukup telat, meski sejak tahun 2006 sudah mulai berkembang. Namun baru di tahun 2015 dibentuknya organisasi Asosiasi Fintech Indonesia yang biasa disebut AFI. Setelah tahun 2015, itulah fintech di Indonesia mulai menunjukkan tren positif. Sampai saat ini, fintech terus bertumbuh sampai 80% di Indonesia. Fintech ini berkembang sangat pesat dengan semakin banyaknya perusahaan rintisan dan startup. Mbak, mau beli mbak? Ya, beli yang mana mas? Mau beli kebab yang signature kebab, Berapa? satu aja. Jadi 33.000 ya. Mau pembayarannya lewat apa? Pakai cash ya? Oke, boleh. Ini mbak ya? Kayaknya tuh ada kembaliannya mas. Ada uang pas? Nggak ada mbak. Nggak ada. Oh ya udah. Saya cari dulu di toko sebelah ya. A few moments later. Tangannya ya mas, sama kembaliannya. Makasih ya. Nah, terima kasih. Saya mau beli kebab yang signature kebab mix super monster ya. Satu. Oke, satu langsung. Ya, pedasnya sedang ya. Oke. Jadi mau pembayaran lewat apa ya, Mbak? Kris, Shopify bisa? Bisa? Oke, saya mau pakai Shopify aja. Iya, totalnya 33.000. Mau habiskan? Sudah ya mas? Oke, makasih. Ini ya, Mbak? Iya, makasih banyak ya mas. Oke, sama-sama. Yang pertama, mudah dalam melayani konsumen. Perusahaan yang menggunakan jasa teknologi keuangan ini tentu akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumennya. Yang kedua, informasi yang cepat dan mudah. Dengan adanya fintech, tentunya sangat membantu kita dalam memperoleh informasi yang cepat dan tepat kapan dan dimanapun yang kita mau. Yang ketiga, data pelanggan yang aman. Fintech menggunakan metode keamanan yang sangat menjamin kerahasiaan pelanggannya dengan menggunakan metode enskripsi ataupun biometrik. Yang keempat, proses pelayanan yang cepat dan tepat. Fintech memberikan proses pelayanan yang cepat dan tepat kepada seluruh penggunanya dan efisien dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, kelebihan fintech adalah dapat menekan biaya operasional dan biaya modal. Iris juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ada batasan nominal yang ditentukan untuk sekali transaksi QRIS. Jadi, dalam sekali transaksi, kamu hanya dapat bertransaksi maksimal 2 juta rupiah. Jadi, untuk kamu yang ingin bertransaksi di atas 2 juta rupiah, kamu bisa menggunakan kartu debit, kredit, atau bayar tunai. Yang kedua, ancaman kejahatan digital. Ada yang berpikir bahwa membawa uang tunai akan rawan terjadinya pencopetan, maka memilih uang digital akan dirasa lebih aman. Tapi tentunya ancaman kejahatan itu masih ada sekalipun kamu menggunakan alat pembayaran dengan sistem digital. Dan yang terakhir adalah biaya transaksi. Kalau kamu pakai QRIS, kamu akan dibebankan biaya transaksi sebesar 0,7%. Nah, kita udah sama-sama nyimak penjelasan mulai dari pengertian dan sejarah, contoh penerapan fintech, serta kelebihan dan kekurangannya. Dari itu semua bisa kita tarik kesimpulan bahwa fintech atau financial technology merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara digital. Dan itu juga merupakan salah satu contoh dari revolusi industri 4.0. Seperti yang udah kita bahas di video ini, yakni Internet of Things, yang mana fintech juga menerapkan pembayaran dengan internet atau dilakukan secara digital, sehingga memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang awam akan teknologi. Bahkan ada beberapa daerah yang belum dimasuki oleh internet, sehingga masih banyak transaksi yang dilakukan secara cash atau tunai. Tapi tidak perlu khawatir karena dengan adanya AFI atau Asosiasi Fintech Indonesia yang akan terus mengembangkan dan mensosialisasikan fintech kepada masyarakat umum sehingga bisa dikenal lebih banyak dan digunakan dengan mudah. Sekian video penjelasan mengenai fintech dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian semua ya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.